kabar selanjutnya gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap ya para muda-mudi yang sedang berkarir di luar sana seperti Mbak Mega ini. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong soal pemain asing nih, kira-kira seberapa penting mengundang pemain asing di Proliga ini? Apakah sangat penting gitu kan biar bisa dapat juara satu, atau hanya sebisanya aja kita maksimal? Ngomong-ngomong soal gaji, ini kemarin rumornya Megawati digaji 600 juta di Proliga. Nah, kalau dihitung dari nominalnya itu kan lebih menurun ya dari kemarin di Korea. Katanya itu kan 1,5 M, bahkan ada yang mengatakan 1,9 M. Ini menurut pendapat kalian gimana, guys? Tulis di kolom komentar ya. Sampean gimana, Mas? Kalau saya udah pasti. Kalau Korea kan memang kan mereka aktif ya di dalam volleynya juga. Di Korea itu nggak tanggung-tanggung untuk mengundang kuota asing ya. Lagi juga dari pertukaran nilai mata rupiah, mata uang sendiri kan juga di Korea kan ya tahu sendirilah gitu. Kalau mengalami penurunan saya rasa sudah pasti, juga itu hal yang sangat lumrah sekali gitu. Karena juga kan kita melihat segala sesuatu itu kan dari perjalanannya gitu. Terus kalau misalkan Megawati digaji 600 juta di Proliga, itu saya rasa masih belum tentu kebenarannya. Saya rasa Megawati pasti akan memprivasi itu. Jadi nggak akan mungkin saya rasa untuk dibuka di publish gitu. Lagi juga kalau dibuka di publish mungkin saya rasa Megawati akan menjaga keharmonisannya ya. Karena itu sangat intern sekali dan ya tapi ya nggak tahu juga itu kembali. Tapi saya rasa nggak mungkin akan dibuka oleh Megawati. Walaupun tiap-tiap pemain memang pada umumnya di Proliga itu menurut kabar isu yang saya dengar ya. Rumor-rumor ya. Rumor. Nah makanya di sini kita supaya namanya anti gosip kan ya. Benar. Anti gosip supaya kita nggak ngegosip. Jadi kita berpikir yang realistis, yang sesuai dengan logika dan fakta aja. Jadi tiap pemain itu saya rasa pasti berbeda gajinya. Nggak mungkin mau dipukul rata 600 juta semua, itu saya rasa ya perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga kalau misalkan kita membuka gaji sendiri gitu di muka umum, ntar teman-teman tahu, ntar pada iri gimana guys. Itu kan yang namanya privasi ya, untuk menjaga hal itu gitu kan. Saya rasa kalau membuat bandrol itu namanya ya. Pemain membuat bandrol itu saya rasa itu kurang ini ya. Menurut saya itu kurang apa ya, profesional ya. Saya belum pernah dengar pemain volley kalau mau ngontrak saya harus sekian, kalau enggak. Wah, itu belum pernah saya dengar seumur hidup. Ada takut tar. Ada takut. Guys, katanya Jia pemain Red Spark dari Amerika yang kemarin dikontrak season lalu itu akan bermain di Proliga. Dan katanya nih dia akan berangkat lebih awal ke Indonesia. Kira-kira berapa ya nilai gaji Jia ini di Proliga? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Menurut masnya gimana? Ya, dalam pandangan saya berkenaan masalah Jia main di Proliga itu, kalau dia sebagai pembuka dia main bersama Red Spark itu ya saya memang sangat setuju sekali dengan kabar itu. Tapi kalau dengan dia akan bergabung di Proliga itu masih menjadi teka-teki. Walaupun sebagian rumornya sudah ada ya yang memunculkan dari para kreator itu, katanya Jia akan bergabung dengan Proliga karena melihat dari bendera yang ada di Instagram kan kemarin. Nah itu ya saya sendiri nggak bisa membahas banyak tentang Jia. Tapi kalau Jia mau main di Proliga itu tentu akan membuat Proliga ini namanya semakin mencuat. Karena Jia sendiri juga memiliki fans yang begitu besar dari negaranya, bahkan mungkin di mancanegara ya. Sosok dari Jia itu cukup memiliki power, dia memiliki magnet, daya tarik sehingga dapat menyedot penonton lebih banyak dengan ketertarikannya kayak gitu. Dan masalah gaji Jia sendiri itu menjadi fenomena hingga saat ini karena bahkan dia gajinya di Korea sendiri aja kan saya belum pernah mendengar gaji Jia itu berapa selama satu musim. Apalagi jadi misteri ya. Iya, apalagi di Proliga kan.
itu saya rasa nggak akan mungkin dibuka. Itu dalam versi saya loh ya. Nggak mungkin Jia itu tetap di privasi. Seandainya Jia main di Proliga, dia digaji berapa, saya rasa nggak akan dibuka. Privasi guys, masalah gaji itu adalah privasi. Iya. Jika berkenaan dengan gaji kan sebetulnya tergantung dari performa tiap pemain. Yang pertama, misalkan pemain lokal, dia prestasinya udah sebanyak apa, setinggi apa, dia bermain juga udah selama apa kan, nanti para senior-senior itu pasti nanti akan mempertimbangkan dari soal masalah harga. Jadi saya rasa dari tiap-tiap pemain itu memiliki nominal yang berbeda-beda gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pemain asing nih, kira-kira seberapa penting mengundang pemain asing di Proliga ini? Apakah sangat penting gitu kan biar bisa dapat juara 1, atau hanya sebisanya aja kita maksimalkan gitu tim dari lokal gitu kan, kita kejar. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kalau menurut Masnya gimana, penting banget kah? Sangat-sangat penting sekali dengan adanya penyediaan untuk kuota pemain asing. Seperti kemarin di Korea itu kan satu tim kan ada 2 kuota. Itu akan memiliki daya magnet yang sangat besar sekali. Jadi penontonnya itu tidak hanya lokal dari Indonesia, tapi nanti bisa sampai ke mancanegara bahkan mendunia. Apalagi kalau pemain yang didatangkan itu dia sudah memiliki power prestasi yang sangat tinggi. Bahkan kayak Megawati sendiri kan, kabar dari media Korea sendiri terbaru yang saya dengar ya, itu langsung dari mereka yang tinggal di Korea membacakan berita terbaru bahwa Megawati itu menjadi selebriti volley di Korea pada saat ini, trending, sangat trending sekali gitu. Bahkan ketika dia selesai bertanding gitu ya kemarin waktu di Red Spark, media itu banyak yang mengurumuni gitu. Iya. Pemain-pemain lain nggak ada tuh yang namanya disorot sama media gitu. Iya. Nah. Lagi juga kemarin saya lihat Mega sendiri ketika mau pulang ke Indonesia, itu dari Korea itu juga dikawal oleh para polisi, pengamanan ketat ya. Sesampainya di Indonesia juga saya melihat video tayangannya juga dikawal oleh para TNI. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Keren sekali ya. Nah, versinya dari Mbak Mega ini bukan cuma dari Indonesia aja guys. Iya. Di Korea banyak, di negara mana aja yang tahu seberapa kualitas dari Mbak Mega ini, pastilah dia akan begitu membanggakan Mbak Mega ini. Iya. Jadi juga dengan adanya pemain kuota asing itu pasti akan meningkatkan kualitas. Karena kalau ada pemain asing, manfaatnya itu banyak sekali. Itu tadi saya baru membahas dari sisi penonton ya, dia akan memiliki daya magnet yang sangat tinggi. Hal berikut, dari pemain lokal sendiri banyak belajar nanti ke pemain asing yang mereka, wah kayaknya mainnya bagus, bisa mungkin nyolong teknik atau belajar teknik, atau mungkin belajar sikap, keberanian, dan yang lain sebagainya gitu, agar ya pemain di negeri kita itu agar semakin dapat lebih profesional lagi gitu. Jadi bisa bertukar ilmu gitu ya, apa yang belum ada di sini mungkin di sana sudah ada, diterapkan gitu kan, yang positif kita ambil gitu kan. Di samping itu dampaknya itu sangat berdampak sekali kalau nanti dilihat oleh mancanegara maupun dunia. Itu pemain dari nasional kita itu akan memiliki jenjang yang lebih tinggi, seperti ya mungkin seperti ucapan sampean kemarin itu, mungkin akan muncul mega-mega yang baru. Nah, itu menjadi kalimat yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat setuju sekali. Mungkin nanti ya dengan pertandingan Proliga ini kalau benar-benar ada kuota untuk pemain asing, saya rasa akan muncul mega-mega yang baru. Semoga saja ya, karena banyak sekali anak-anak Indonesia ya, putra-putra bangsa ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik di bidang voli ataupun sepak bola ataupun bidang apapun itu yang ditekuninya gitu. Pasti kalau dia kejar gitu, dia sungguh-sungguh, pasti dia akan bisa mencapai apa yang dia mau gitu, seperti yang dicapai oleh Mbak Mega sekarang ini. Ini kan sebetulnya juga secara tidak langsung kalau mengundang kuota asing itu menjadikan promosi. Jadi itu dapat memicu rasa semangat. Jadi nggak mentok gitu. Kalau sejauh ini kan mungkin kan mentok, paling juga nanti mainnya di situ. Mungkin seperti itu. Jadi latihannya kurang begitu sungguh-sungguh dan mungkin kurang begitu mementingkan, memprioritaskan bahwa sebuah cita-cita itu harus betul-betul saya raih gitu. Karena ya kurang memotivasi mereka. Tapi dengan ini saya yakin
negeri Indonesia, para olahragawan akan mulai bangkit. Saya yakin sekali, pasti mereka akan berusaha, berupaya keras untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Jadi sudah nggak sabar lagi ya kita menunggu tanggal 20 nih ketika Red Spark bertandang ke Indonesia dan melakukan pertandingan persahabatan dengan tim voli putri Indonesia. Tapi saya ada pertanyaan nih, kira-kira di live kan nggak lagi-lagi nanti mentok di bisnis kayak kemarin? Harusnya sih di YouTube maupun di televisi, stasiun televisi Itu yang saya harapkan. Jadi mau nonton live-nya itu nggak harus download APK dulu, harus berbayar dulu. Uang kuota juga udah bayar kok. Kita melihat iklan juga udah bayar kok, sama aja kan? Karena kan ini sudah menjadi sorotan dari ya sudah menunggu banyak yang menunggu gitu kan. Jadinya pasti kalau nggak disiarin gila, terus gimana kita? Bukan gitu. Yang jelas nanti para fans ya, contohnya seperti saya, kita tentu akan kecewa kalau ya, kita nggak bisa nonton di stadion ya. Iya. Kalau di live kan di televisi mungkin ya. Tapi kalau di internet ini kira-kira ini loh. Kalau di televisi pasti saya yakin karena kan banyak pengiklan. Tapi kan nanti kalau di YouTube kira-kira harusnya sih ofisialnya melive kan nggak kira-kira ya? Harusnya sih melihat kemarin waktu di Baca Pres juga di live-in kok. Iya, betul. Ya mudah-mudahan ya ini nanti nggak seperti kemarin pada saat kita melihat di Liga Korea pada endingnya di babak semifinal udah sulit sekali kita melihat live-nya. Bahkan sampai kesulitan ya, ini siapa sih yang juara gitu. Sampai kesel gitu nyari-nyari live-nya nggak ketemu karena banyak sekali yang di background gitu ya. Kalau misalkan nggak boleh menayangkan ya setidaknya akun ofisialnya tuh menyiarkan langsung gitu ya. Oke guys, nggak ada habisnya ya kalau kita membahas tentang Red Spark maupun nanti Proliga ya. Kita pasti menunggu-nunggu saat itu tiba. Dan kita juga pasti penasaran nih, kira-kira ada pemain asing dari negara mana gitu kan yang merekrut gitu. Proliga ya? Iya benar, Proliga. Kita tunggu saja ya nanti kabar selanjutnya gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap ya para muda-mudi yang sedang berkarir di luar sana seperti Mbak Mega ini. Terima kasih.